Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, Pak. Baik. Kenapa bisa dikatakan baik? Karena kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih sempat datang ke sekolah. Nah, kita datang ini untuk belajar. Ya, makanya anak-anakku sekalian harus serius dan semangat dalam belajar. Sebagaimana biasa kita lakukan sebelum kita belajar itu tentunya kita harus berdoa. Doa. Ya, kepala tangan ditengadahkan ke depan, kepala ditundukkan, kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah ya. Ibu guru mau tanya, semua hadir? Hadir. Siapa tidak hadir? Apa alasannya sehingga tidak hadir? Sakit? Ada kebantuan dari orang tua kalau dia sakit? Ada. Oke, berarti semua hadir ya, cuma satu orang yang tidak hadir ya? Ya, oke, baik ya. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini yaitu kita masuk di pembelajaran subtema 2. Coba dibuka halaman 51. Ya. Halaman 51 sudah? Subtema 2 tentang apa itu? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di pertemuan minggu lalu kita masuk di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang ibu guru mau tanya, masih ingat apa semua itu yang termasuk makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Yang ada di lingkungan sekitar kita apa? Makhluk hidup. Manusia apa lagi? Hewan apa lagi? Bagus. Tepuk semangat. Senang ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Kita ketahui bahwa di lingkungan kita ini banyak makhluk hidup, di antaranya itu manusia, apalagi hewan dan tumbuhan. Masih ingat apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Salah satunya apa? Ciri-ciri makhluk hidup? Berkembang biak bagus. Siapa namanya? Apa lagi? Yang bagus. Bernapas bagus. Siapa lagi yang lain? Berkembang biak, bernapas, apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak bagus. Apa lagi?
makhluk hidup itu seperti apa tadi, coba diulangi. Berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, ya, memerlukan makanan. Nah, selain dari ciri-ciri tersebut, makhluk hidup juga itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya, di halaman 51. Coba, halaman 51 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba dibaca 5 menit. Ibu guru kasih kesempatan baca 5 menit tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan suara senyap. Dalam hati ya, dalam hati. Dalam hati saya dibaca ya. Mana bukunya, Nak? Iya. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Siapa itu manusia? Kita ini adalah manusia ya. Di sini Ibu Guru sudah pajang alat pembelajaran kita, yaitu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua ini memiliki ciri-ciri yang sama, ya. Kalau manusia memerlukan makanan, hewan pun juga memerlukan makanan. Apalagi tumbuhan, tumbuhan juga ini memerlukan makanan melalui apa dia, Mbak? Melalui sinar matahari. Proses fotosintesis mengambil makanan tumbuhan itu melalui sinar matahari. Ya. Ini ada siklus pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah tahu itu apa itu pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu proses terjadinya bertambahnya tinggi badan, berat badan, ya. Itu terjadi pada manusia. Ini ya. Jadi ini proses atau daur perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Ini pada manusia dan ini pada hewan. Ya. Sebelum kita masuk pada pertumbuhan manusia, pertumbuhannya kita bahas dulu ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Tumbuhan ini seperti apa, mangga? Tumbuhan yang berbiji itu seperti apa? Mangga. Perhatikan di sini ya, mangga. Mangga itu kita tanam, dia tumbuh, dia berakar. Dia berakar dan punya daun ya. Ini tumbuhan muda menjadi tumbuhan besar. Setelah besar maka dia berbunga dulu nah. Setelah berbunga maka dia menjadi buah. Ya, dia berbunga dulu seperti ini. Dan pada akhirnya menjadi buah. Itulah namanya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, semua ini memiliki ciri-ciri yang sama. Namun ada juga yang berbeda tentang perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan pada manusia dan hewan dan tumbuhan ini berbeda-beda. Misalnya pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini berkembang biak dengan biji. Ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Seperti pohon pisang. Coba perhatikan pohon pisang sana ya. Dia berkembang dengan biji apa tunas? Tunas. Dia berkembang biak. Selain pohon pisang, apa lagi yang berkembang biak dengan tunas? Nenas, bagus. Apa lagi? Durian punya biji. Durian punya biji itu dia
Lihat perkembangan dia kan pada hewan. Ikan, salah satunya adalah ikan. Ini ikan, dia berkembang biak secara apa dia? Bertelur apa beranak? Bertelur. Pernah melihat telur ikan? Sedikit apa banyak? Tidak bisa kita hitung, dia jumlahnya besar ya. Ini. Dia berkembang biakan pada ikan ini, dia bertelur dulu ya. Bertelur ya. Bertelur menjadi ikan kecil dan menjadi ikan besar. Itulah daur hidup ikan. Proses perkembangan dan pertumbuhan pada ikan. Begitu juga kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah termasuk hewan ya. Kupu-kupu ini dulu ya. Dia bertelur dulu. Bertelur menjadi ulat. Setelah menjadi ulat menjadi kepompong. Kepompong dia berkembang menjadi kupu-kupu muda. Setelah kupu-kupu muda melalui pertumbuhan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Semangat ya. Inilah proses perkembangan tumbuhan dan hewan. Sekarang ini proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lain. Ibu sudah jelaskan tadi ya, mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Ya. Pernah kalian melihat ibu hamil? Kita juga ini pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi kita proses pertumbuhan dan perkembangan itu melalui janin dulu ya, dalam kandungan ibu ya. Oke? Nah, setelah lahir pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, coba perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar, ada semua? Nah, ini ya. Coba lihat, semua sudah lihat? Ini pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pernah kalian mengalami bayi? Pernah. Setelah bayi lahir dari janin dulu, ketika kita lahir menjadi bayi. Bayi menjadi balita. Balita itu bayi 5 tahun. Jadi kita berusia sejak kita dilahirkan sampai 5 tahun itu kita dikategorikan sebagai balita. Balita itu bayi 5 tahun. Setelah bayi bertumbuh menjadi anak-anak dulu. Kalian ini sudah bisa dikategorikan sebagai anak-anak belum dewasa. Nah, ini dikatakan remaja. Remaja ini sudah tingkat SMP ya. Nah, terus tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Iya, bagus. Setelah dewasa manusia berhenti. Nah, setelah dewasa tentunya manusia berhenti. Ya. Namun manusia berhenti masalah pertumbuhannya ya. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Ya. Itu ya. Nah, coba dibuka halaman 52. Halaman 52 ya. Nah, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar ya? Nah, ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini apa? Adalah
bayi. Ya, kita pernah mengalami masa bayi ya, seperti yang ada pada gambar. Kita pernah mengalami seperti ini masa bayi, kita digendong sama mamanya kita, berangkat dan bisa berjalan. Ya, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir sampai saat ini. Nah, lakukan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, misalnya ketika kamu berada di rumah, ya, kita sering melakukan wawancara kepada orang tua kita di rumah ya. Nah, misalnya, Ma, pada saat saya lahir, berapa berat badan saya? Nah, itu ya. Nah, pada saat saya lahir, berapa berat badan saya? Pada saat saya duduk, saya waktu itu berusia berapa tahun saya bisa duduk? Itu ya. Nah, pada usia saya berjalan, pada waktu saya berjalan, saya waktu itu usia berapa? Karena ada yang berjalan itu 2 tahun kalau dia sehat. Nah, semua ini ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita, itu ada yang mempengaruhi misalnya faktor makanan, faktor kesehatan. Kalau kita banyak makan makanan bergizi, tentunya pertumbuhan dan perkembangan fisik kita akan normal, akan sehat. Tapi kalau kita tidak makan makanan yang bergizi, tentunya kita tidak sehat, fisik kita akan lemah. Ya, itu ya. Nah, jadi inilah proses. Coba perhatikan di sini. Ini proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada pertama ini masa embrio ya. Embrio itu kita berada dalam kandungan. Dalam kandungannya siapa? Ibu. Dalam kandungannya ibu. Bayangkan itu ya. Kita ada di proses dalam kandungannya ibu, makanya tidak boleh kita perhatikan, nah, berdosa kepada kedua orang tuanya kita. Bayangkan itu dia apa, kita itu berada dalam kandungan ibu kita itu 9 bulan 10 hari. Setelah kita lahir menjadi bayi, lalu kita menjadi balita, bayi 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia, lanjut usia. Terakhir kita apa? Meninggal. Ya, itulah proses pertumbuhan manusia. Sudah bisa dipaham? Oke, kita lanjut. Ya, buka halaman 54. Ya. Sudah? Tepuk semangat. Serius ya, tetap semangat. 45. Buka halaman 54. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat badan dan tinggi badan. Itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, misalnya dalam bayi. Bayi itu setelah umur 2 tahun ada namanya gigi. Kita punya gigi tumbuh. Pertumbuhan pada gigi. Ya, pertumbuhan. Misalnya ketika kita di kelas 3, kelas 2, berat badannya kita namanya 30. Ketika kita di kelas
manusia juga mengalami perkembangan. Contoh seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo besar dan kuat dan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Ya, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Misalnya saya panggil ini. Coba saya panggil. Di sini ya, Kamu. Ya. Sini nak, sini maju di depan. Kamu saja. Ya. Ini ya. Nah. Ini katakanlah dia. Ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Jadi tangan kita ini juga mengalami perkembangan ya. Nah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Misalnya, nah, lakukan gerakan kuat seperti orang mendorong meja. Coba dorong itu meja. 1, 2, 3. Ah, coba pegang ini tisu. Ambil tisunya. Ambil tisunya. Ya, bentuknya ini berbeda tadi. Kekuatan mendorong meja dengan memegang tisu itu berbeda. Yang mana yang berat? Mendorong meja atau memegang tisu? Meja. Tentunya mendorong meja. Nah, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah saat menari. Ya, di sini lagi ya. Nah, saat menari berarti pembelajaran kita beralih ke SBDP, seni budaya ya. Nah, gerakan pertama, coba perhatikan halaman 55. Ya. Gerakan pertama coba praktekkan. Ya. Gerakan kedua. Ya, kita pindah. Turunkan kedua tangan secara perlahan. Oke. Itu ya. Gerakan ketiga. Rentangkan kedua tangan. Bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Coba. Ya, dia bentuk huruf U. Nama benda yang diawali dengan huruf U apa? Coba apa? Ulang, apa lagi? Ulang, bagus, sudah, mantap. Ya, gerakan keempat, coba tangannya. Ya, gerakan kelima. Ya, gerakan keenam. Ya, gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Coba bertepuk tangan. Ya, 3 kali. Coba tepuk pramuka. Ya, itu ya gerakan tangan. Misalnya kita bertepuk tangan. Coba bertepuk tangan 1 jari.
mencarinya. Itu ya. Nah, itu bagus. Ya. Melalui gerakan menari dapat kamu menunjukkan gerakan mana yang termasuk gerakan kuat dan gerakan lemah tadi ya. Kita sudah praktekkan bertepuk tangan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari yang menunjukkan dia gerakan yang kuat. Nah, oke kita lanjut ya. Masih semangat? Lihat, badan kita mengalami pertumbuhan, betul? Kemampuan kita mengalami perkembangan. Apa kemampuan kita itu? Kemampuan itu adalah kognitif, pengetahuan kita, pola pikirnya kita, otaknya kita. Apa tadi? Otak bagus. Otak kita ini mengalami perkembangan. Ya. Pada saat di kelas 1, kamu belajar tentang angka. Ya. Kita belajar tentang nama lambang bilangan. Misalnya 10 ya. 10 dibaca 10. Ini di kelas 1 pernah kalian alami ini? Bahkan sampai 50. 50. Ya, ini di kelas 1. Di kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan. Ada 100. Ya, 100. Ya, 100. 1000. 100 sampai 500 ya. Membaca nama lambang bilangan. Misalnya 500. Lambang bilangan 500 ditulis 500. 500 apa? Rupiah. Ya, 500 rupiah atau 500 ya. Ya, 500 Pak, 500 saja ya. Iya. Tetapi adanya proses pertumbuhan dan perkembangan otak kita di kelas 1 kalian sudah belajar bilangan yang sampai ribuan. Iya. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan bahkan puluhan ribuan. Ya, kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kamu sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan? Iya, sudah? Nah, sekarang ibu mau kasih contoh ya. Contoh penjumlahan halaman 59, coba. Contoh penjumlahan teknik menyimpan. Nah, penjumlahan teknik menyimpan. Sudah lihat semua? Halaman 59, nah, 59 ini. Oke, sudah? Ya. Coba dibaca. Halaman 59. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Tanpa teknik menyimpan. Teknik menyimpan ya. Menyimpan. Misalnya 2.653 ditambah 3.955. Kita tanpa teknik. Coba kita jumlah ini. Kita jumlah dulu dari mana? Dari sebelah. Dari satuan dulu. Ini satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kita ambil dulu di sebelah kiri. Berapa ini? 5 tambah 5. Bagus. 5 tambah 5. Tanpa teknik menyimpan ini ya.
Teknik menyimpan ya. Ya. Misalnya 1.200 ditambah 2.900. Nol tambah nol. Nol tambah nol. 2 tambah 9. 11. Di mana kita simpan 1? 1. Ini sebelah kiri kita tulis. Sebelah kanannya kita simpan ya. Di atasnya apa ini? Ribuan atau ratusan? Ribu. Jadi 4 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Jadi 4.100. 4.100. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sekarang dikerjakan. Kalau kalian sudah mengerti, ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semua? Iya. Sekarang kerjakan halaman ini. Halaman 59. 2 nomor saja ya. Oke. Ya. Halaman 59, 2 nomor ini. Ya, yang ini. Ya. Ayo, kerjakan cepat. Ya. 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 2 nomor saja ya. Ya, dikerjakan cepat ya. Baku lumba ya, baku lumba. Ya, ya, tunggu. Dikerjakan ya. Oke. Ya, langsung kerja. Ayo, cepat sedikit. Ya. Ayo, baku lumba. Yang tidak dipaham ditanyakan ya. Ayo kerjakan guru. Cepat sedikit. Ya, kerjakan cepat itu ya. Ya. Sudah? Belum? Sudah? Ini dikerjakan di sini. Ayo. Ya. Sudah ditulis namanya. Tulis namanya ya. Ya, dikerjakan. Ya. 2 nomor saja, 2 nomor ya. Ya. Ada yang kerjakan 2 menit. Yang sudah dikumpul. Tulis nama ya. Ya, dikumpul. Ya. Oke. 2 nomor ya. Angka berapa ini, Nak? Masih bagus angka 7-nya, Nak. 5 sama ini kan? Sudah? Makanya harus kalian sudah? Coba sedikit, Nak.
Ya. Sudah? Sudah? Ayo duduk manis. Siapa yang mau kerjakan itu? Sudah. Ya. Kerjakan ini ya, yang lain perhatikan. Yang lain duduk manis, yang lain duduk manis. Duduk manis ya. Duduk manis ya, duduk manis. Ya. Sudah? Sudah betul ini? Dikata Bapak? Ya. Ini harus dia rapi ya. Nah, harus dia sejajar ini di sini ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi harus menulis itu, menulis apa itu harus bersusunan rapi. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Siapa mau bertanya? Ya? Ada yang perlu ditanyakan yang tidak dipahami dari penjelasan Ibu Guru dari awal sampai ini ada yang sudah jelas? Ya. Ada? Ya. Sudah? Ayo, sudah? Sudah betul ini? Ya. Sudah? Ada yang susah, yang belum dipahami, tolong ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada? Ya. Jadi, ya, dengarkan baik-baik ya. Nah, Ibu Guru sudah ajarkan tentang apa tadi? Apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang perlu ditanyakan? Setelah itu kita belajar apa lagi kali ini? Apa yang kita lakukan tadi? Ya, selain matematika, teknik menyimpan, tanpa menyimpan, apa lagi? Apa tadi yang begini? Bertepuk tangan menunjukkan gerakan lemah dan kuat. Gerakan mendorong meja memerlukan tenaga, sedangkan memegang tisu tidak memerlukan tenaga. Terakhir kita belajar apa tadi ini? Apa yang kita pelajari ini?